asalnya dari Allah, innalillah, kita harus wa inna ilaihi raji'un. Ruh tidak akan pernah bisa sampai pada Allah walaupun setelah meninggal, manakala ketika saat di dunia mata hati matanya ruh ini masih buta terhadap Allah. Man kana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah, dia meninggal pasti di akhirat pun juga buta. Nauzubillahi min. Wis ta seneng sampeyan dadi wong bejo, dadi murid Mbah Yai diarahno tauhid niku pun ngeten. Lihaten banyak di luar sana orang-orang yang belum bertauhid. Sampeyan delok. Salat asal salat. Estu. Sing penting gugur kewajiban. Engko oleh ganjaran, engko oleh surga. Gak mungkin salatnya ingin dijadikan sebagai media untuk bertemu terhadap Allah, nggak mungkin. Kecuali jenengan yang sudah bertauhid, mesti ketika sholat dipergunakan untuk bertemu terhadap Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin, pertemuan pada Allah. Lengkap sak ma'rifati. Apa syariatnya? Ilmu tentang masalah sholat bagaimana, itu syariat. Toriko ya apa? Nama sholat itu toriko, jalan untuk bertemu terhadap Allah dalam satu hari satu malam dikasih 5 waktu. Gunakan untuk bertemu Allah. Hakikatnya apa? Tujuannya apa? Bertemu Allah. Aku takok, wis ketemu Allah durung? Dereng. Sampun dereng, sampun dereng. Ya wis, memang itu ketentuan Allah. Kalau aku takok wong ahli hijab, dereng. Karena nggak ada hati keinginan untuk bertemu Allah. Keinginannya itu bertemu surga dan pahala. Aku takok, pahala surga itu makhluk napa kholik? Makhluk. Terus bagaimana kuncinya untuk bisa bertemu Allah ketika sholat? Ini yang terpenting. Walaupun jenengan wis sering tahu bagaimana caranya untuk bertemu Allah ketika sholat, sehingga dikatakan sebagai sholat yang khusyuk, sesuai apa di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nggih mohon maaf nek tak cerita nongko anggapan pengalaman sing durung gawin ngelmu awal ngoten. Bagaimana caranya bertemu Allah ketika sholat? Wis sampean tagih ya engko be aku lali. Tagih. Wis. Balik nang keterangan masalah 3 perkara tadi yang menjadikan hijabnya hati. Cintane hati kita, ruhaniyah kita terhadap makhluk 3 ini tadilah. Inilah Pak biang kerok. Ruhaniyah itu gelap terhadap Allah. Allah tidak akan memberikan cahaya makrifat terhadap hamba yang seperti ini, nggak akan. Estu yahjubuhum bi ilmihim wa bi amwalihim wa bi ibadatihim. Bisa jadi seperti itu. Cara aku wong berilmu, dengan ilmu itu aku riya, menjadikan aku takabur, maka ilmu itu sebagai penghalang hatiku pada Allah. Dengan saya rumongso api ahli ibadah, maghrib Allahu Akbar. Ning omahku kan ngarepe omahku kan masjid, ono arek ngamen. Pas lagune iku mohon maaf rondo kempling. Kok yo aku mari rabi oleh ron iki nyindir aku apa iki yo? Maghrib mbok yo salat kok yo menyanyi. Sholat kok yang gerutu yo, ngamuk. Hakikatnya wong sholat itu bertemu Allah, itu hakikatnya sholat. Berhubung ilmu hakikat yang ku sebut tauhid tidak ku pelajari, yang batenen tanpa hakikatnya sholat akhirnya terhadap saya nggak ada. Cuman syariat dan torikohnya aja. Kendaraan ambil jalan. Son nanti son embo nggak peda motor
Syariatku itu kendaraan, toriko itu jalan, nggak punya hakikat saya. Kemana? Mbok pokoknya wis. Iku disebut wong apa, Pak? Kan tujuannya. Iki wong bingung. Namanya orang bingung. Mesti nanti nang pekoran kono ngaji. Lah, ana tujuane hakikat. Kalau sudah sampai di sini, inilah nyatanya hakikat disebut makrifat. Enggak Pak nika. Aku rumangsa luwe apik katimbang wong ngamen. Masalahnya posisiku waktu sholat, tukang ngamen menyanyi. Lah iya maghrib kok menyanyi. Enteno nang kono wis salam, ganggu wae iki. Heh, nyun sewu. Pengamen menyanyi lagu Rondo Kempling. Iku sing gerakno sapa? Iku ujian bagi kita. Ndelok pengamene apa ndelok sing gerakno pengamen. Sama Jumat biasa Pak ya. Arek cilik kan nang masjid. Imami Allahu Akbar rawame. Lah iya anake sapa iki? Nang masjid rame. Akhirnya dikek aturan. Arek cilik gak oleh mlebu masjid. Heh, nyun sewu. Berbahagialah kau sebagai orang tua ketika anakmu masih kecil sudah sobo mes umpama sobo kerdu ya apa ambek nggawa gaple nih kok wis jarno ae babano lha apa salat kok ngurusi arek rame lho arek cilik rame iki lho iku nek gak sing gerakno Allah apa iso nyun sewu Pak arek durung balik luwih mulya nang Allah timbang kula iya ruhaniannya mulus murni makrifat pada Allah. Kita makrifate nang gone urusan dunya. Ya Allah, aja disepeleno arek cilik belum balik. Kita mulai balik, mulai khianat nang Allah. Wis, sampai umur berapa kita macam-macam. Wis gak usah dibahas. Sing penting kita sebelum mati harus mati dulu. Maksudnya ya apa? Ukhruj min ausafi basariyatika. Hikam pasal piro kuwi? 42. Metuwa sira roh sangka dene sifat kemanungsaanmu. Apa sih sifat menungsane iki basaria? Ngaku-ngaku, Pak. Oh. Siapa sing sholat? Aku. Ning ati lho, keakuan hamba yang mendominasi kita melakukan sholat. Gak sadar kalau bisanya sholat karena digerakkan Gusti. Mboten sadar adanya Allah di situ. Dia aku. Akhirnya muncul sifat hasud, riya, takabur, sum'ah. Wis yang tercela-cela. Metuwa sira sangka dene kuwi. Artine patenono akumu iku. Nafekno akumu iku. Fanakan akumu itu. Setelah kau memfanakan akumu, maka hatimu akan diberikan Allah cahaya makrifat. Akhirnya terang, nyatalah akunya Allah. Di dalam thariqah disebut dzikir nafi isbat. Niki nafekno la ilaha isbatno illallah. Tak wene jemblem sampean ya. Mulih engko ceke warak sampean. Nek tak kei kerupuk ya mulih ngelak. Tak kei jemblem sampean. Gelem gak gelem leken. Kolu gak kolu untalen. Nek sampean purun nek gak gelem lepen. Iya, gak apa-apa. Terus bagaimana caranya kami menghilangkan 3 hal yang menjadi hijabnya hati saya yang masuk di dalam sifat basariah? Simple mawon nggih. Nek tak omongno carane mulai A sampai Z sak wulan gak mari. Ojo ngomong sak tutuk subuh. Sak wulan gak mari. Pun carane ngene. Kuwi bah waktu sak jerone salat utawi sak jabone salat. Ojo gemampang atimu iku, jangan mudah atimu itu menuduh
selain Allah itu bisa bermanfaat, mendatangkan mudarat. Jangan. Artinya gunakanlah, sibukkanlah hatimu setiap keluar masuknya nafas untuk berzikir pada Allah. Artinya zikir di sini adalah sadar dan menyadari lewat rasa iman bahwasanya semua apapun yang muncul dalam dirimu atau di luar dirimu, datangnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu. Ojo kok akon-akoni. Inilah maksud la haula wala quwata illa billah. Ringkese dadi patung. Patung saged ngomong mboten? Mboten saged. Dijauhi tolong, saged nolong patung? Wis dadi patung. Ikilah sing kula maksud, mati ya sira sebelum kau mati. Sebelum kau mati. Mati yang terakhir itu mati secara syariat. Mati yang pertama adalah maksudnya dadi patung sira. La haula, Anda sebetulnya, kita sebagai makhluk tidak punya daya upaya apapun. Damel acara koyok ngene iki saged mboten bisa. Iku hakikate asline kita sebagai makhluk. Wala quwata, tidak ada kekuatan apapun dalam diri Anda. Bila mana terjadi seperti ini, maka itu sebetulnya illa billah, datangnya dari Allah. Allahnya itu yang berkuasa. Iku carane. Jadi dzikir sing tak maksud dzikir adalah ingat, yang saya maksud ingat adalah sadar dan menyadari hatimu bahwasanya dirimu iku patung isoke mlaku sebab dilakokno Gusti. Majase Allah ditaruh roh di dalam dirimu. Paham? Coba kan roh jenenge apa? Mayit nang kuburane budal dhewe gak iso. Leren saya tangga. Ngongkon tangga. Ya tolong tangga. Karena nggak ada ruhnya. Lah ruh itu adalah majasnya Allah. Nurnya Allah. Surat Al-Insan 2526. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore, wa minal laili, malam juga sibukkan hatimu untuk berzikir, menyadari, sadar dan menyadari lewat rasa. Rasa itu apa? Iman. Semua itu yang menggerakkan adalah. Nah, dengan cara begitulah Bapak Ibu, hijab cintane ati terhadap selain Allah rontok. Sing rontokno sapa? Gusti Allah. Kalau iku wis rontok, iku jenenge nafi. Maka isbat, netepno, maka nyatalah keyakinanmu itu hanya pada Allah yang disebut ainul basirah sampai hakul basirah. Kemana-mana ruhaniyahmu itu, hatimu itu sudah tidak iman pada selain Allah. Sehingga ketika bojo sampean garwa dicocok petik, sampean diem, artinya diem. Ya nyapa wong Allah nggak ingun. Wis babana muga-muga ndang tobat. Jadi amarah, nafsu amarah mboten muncul, Pak. Karena nafsu nafsiyah sudah ketemu. Nafsu di dalam diri sampean yang namanya nafsu nafsiyah dulur sampean itu sudah jinak. Digantikan dalam hatimu iman karena Allah. Gus, nek mula aturan syariat rusak. Lah ngoten nggih? Mboten rusak, hatimu gak rusak. Lah apa hatimu rusak? Nek hukumnya terserah. Cuman hati sampean gak rusak. Tapi ngene iki abot, Pak. Masalah pertama, ujian pertama iku garwa. Ya nek diuji kelangan duit 5.000. Biasa, lah ngoten nggih. Nek kelangan bojo. Ya Allah. Nek kelangan mati sih gak sepiro. Kelingan dicocok. Disosor garangan. Wis. Allah ya Karim, ngomong gampang Pak ya.
Tapi ketika terjadi teman belum tentu. Tapi setidaknya dengan ajaran dinul haq, dinul tauhid, dan kita amalkan alladzina yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsanahu, Az-Zumar ayat 18. Itulah akan bisa menekan hatimu biar nggak jadi hati yang panas, akhirnya hati yang dingin. Itu nantinya begitu. Gak apa-apa, panas diluai, habis itu dingin lagi. Akhirnya jenengan umpama dijauhi sepuro bojo sampean gampang nyepuro. Iya Dek, gak apa-apa, ning ojo baleni maneh gak nggih Mas, ya wis tak sepuro. Tapi syaratnya situk Dek, iki sing gak enak. Ijinono aku rabi maneh. Sebab engko nek kumpul ambek awakmu aku eling lanangamu. Salah. Bon. Iku carane sampean pengin ngilangi hijab, ya. Tinggalno sifat basariahmu, keluarno. Keakuan makhluk dalam hatimu yang berperan sedikit demi sedikit buangan. Setelah itu dengan sendirinya akan muncul predikat Allahnya yang menggerakkan apapun. Itu loh, hati sampean akan nyaman. Lakukanlah sesuai dengan surat Az-Zumar 54 ini. Lakukanlah sebelum kau meninggal. Tak ringkes pesen kula datang jenengan sebagai saudara saya yang melebihi saudara kandungku. Makrifato dulu sebelum kau mati. Jenengan ojo sedo dhisik. Jangan mati dulu sebelum jenengan makrifat datang Allah. Nek sik cilik gak apa-apa, sadurunge balik mati ya gak apa-apa. Sing susah lho bapakmu, awakmu langsung surga, gak apa-apa. Jenengan kali kula niki sing sampun balik berpuluhan tahun telah berdusta terhadap Allah, makrifato dulu. Ojo sampai mati dhisik sebelum rohaniyah itu makrifat pada Allah. Dalane lewat tauhid. Wis, dalane lewat tauhid niki. Kalau sudah di situ jenengan sudah masuk di dalam maqam musyahadah makrifat Allah, mati yo gak apa-apa. Gak apa-apa. Inilah maksud Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 54 itu. Terus dos pundi ya Rasul? Dosa-dosa kula jasmani dulu itu mau 5. Tahu mau 5 ya? Terus dosa kula ruhaniyah bercinta terhadap selain jenengan ya Allah. Jawabe wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni, Pak. Nabi Adam nggih ngoten, Adam kau ingin kembali ke surga negeri asalmu nggih. Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Dam awakmu kudu gelem nrimo kalimat wahyu, Pak. Apa kalimat iki? Yaiku dinul haq, dinul tauhid. Sebab hanya ajaran di dalam ilmu tauhid, ajaran tauhidlah yang mengarahkan ruhaniyah atau hati untuk mengesahkan pada Allah, untuk menghadap pada Allah. Tidak ada di dalam tauhid itu mengajarkan ilmu itu untuk supaya sugih, nggak ada. Tinggi jabatannya nggak ada. Hanya satu, meninggalkan iman selain Allah dan menuju iman hanya pada Allah. Itulah tauhid yang sebenarnya. Kesimpulan, cara untuk jenengan iki bisa sholat khusyuk, lakukan zikir sadar diri yang kami sebut sebagai zikir sirul asror. Zikir ada 4. Kak Adoren anak apaan? Zikir kita, tauhid kita ada 4 tahap, Bapak. Pertama, la ilaha illallah. Ini memunculkan zikir jahri di dalam syariah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Naik satu tingkat tauhid kita di dalam thariqah la ilaha illallah, memunculkan zikir sir,
Ada yang mengatakan dzikir khafi, apalagi ismudat, terserah. Artinya di dalam hati jenengan terus melanggengkan, mengistiqomahkan setiap saat dan waktu untuk menyebut nama Allah. Ismudat, Allah, Allah, Allah terus. Iku menyebut nama, masih nama. Makanya mengapa huwa itu jauh. Dia, nek ngomong dia berarti jauh, nggak ada di tempat. Dia, opo jari dia, mesti nduting dukur. Opo jari sing ngecet Lombok dia. Padahal Allah luwih idek katimbang urat. Tahu sampean? Opo jari dia, nggak ada gini ini ya. Mesti dukur, nduting dukur. Wis. Lanjutkan wahai saudaraku yang ada di thariqah. Naiklah di dalam tingkat yang berikutnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal Al-Anbiya 87. Anta, kamu, nek kamu berarti dekat bos, ning ngarepe. Kamu berarti di depan. Walaupun masih ada jarak, dekat sudah. Dekat. Seperti niki, dekat. Kok adoh, gak mungkin kula betul. Dekat. Mesti ini langsung diom. Artinya kudu naik ke la ilaha illa ana. Menyatu toh? Nyatu. Niki muncul no dzikir namanya Sirul Asrar. Di dalam Sirul Asrar ada 3 Su'aul Basyirah. Apa Su'aul Basyirah? Rasa iman. Sirul Asrar itu dzikir yang tidak ngucap Allah nama, enggak, tapi dirasa. Rasa itu iman, diimani bahwasanya nikmatnya minuman tadi tidak dari larutan tapi dari Allah. Tanpa Allah dalam larutan, luar larutan, bisakah larutan itu memunculkan rasa nikmat? Nggak bisa. Tanpa Allah ya. Karena larutan itu ya makhluk. Patung itu jegidek. Ya. Jegidek. Meneng kaya ugek-ugek pun gak iso obah. Obah itu sebab ada yang mengobahkan. Bergerak itu sebab ada yang menggerakkan. Begitu. Imannya boleh datang Allah, tidak terhadap makhluk. Su'aul Basyirah, merasakan terus asa iman yang hanya pada Allah di segala hal apapun. Segala hal apapun tanpa kecuali, sebab innahu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi semua apapun. Sebab tanpa Allah tidak akan ada manfaatnya. Godong goyang, syariat ngomong, karena sebab diterpaan angin itu makhluk bukan? Lah Allah itu ngeliputi di dalam dan di luar angin bos. Ojo delok angine tapi deloken sak jerone angin. Carane ya iki gumantungno terus. Kibarkan dzikir Sirul Asrar di pos Su'aul Basyirah. Rasa iman itu ketika Anda berdiri, rasakan kehadiran Allah dalam dirimu. Hidup itu yang meliputi Anda sehingga Anda bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud. Sibukkan hatimu untuk masuk di dalam wilayah Allah itu. Itu caranya. Nanti Anda akan dipindah Allah di Ainul Basyirah. Apa Ainul Basyirah? Bertemu. Tandane nek bertemu, dirimu sudah tidak ada. Karena dirimu manusia, ruh asalnya tidak ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada, yaitu Allah? Terus disebut bertemu itu yang bagaimana? Itulah Allah bertemu Allah sendiri. Yang melihat Allah itu Allah sendiri. Yang bersaksi terhadap Allah itu Allah sendiri. Loh, itulah akhirnya muncul surat Al-Anbiya
ayat 25, surat Toha ayat 14, la ilaha illa ana fa'budun wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, iki wahyu inti tentang makrifat. Aku tidak pernah menyampaikan mengutus utusanku sebelum dirimu bila mana tidak membawa wahyu inti ini, termasuk dirimu Muhammad. Ini Allah dawuh. Artinya Pak, iku wajib diajarkan terhadap umat tentang ana, wajib. Tidak hanya anta tapi ana. Tapi selama ini mohon maaf, mulai zaman Khalifah Sayyidina Ali terkesan ditutup-tutupi sampai tahun 2014 kemarin. Sekarang los, paham ya? Di muka umum dasari ono ada walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun iku di tengah-tengah kaum Muhammad kau dicaci maki, dibenci, sampaikan. Abote dadi rasul iku ngono Pak. Allah ya karim, tablek fatonah amanah sidik. Abot banget. Kita tinggal enak Pak. Tinggal meneruskan kita itu. Sehingga disebut tabi'ina sholihin. Ini pengikut Rasulullah setia itu, yaitu pengikut yang tidak hanya secara syariat tapi juga secara hakikat. Sehingga dengan begitulah bisa sampai pada makrifat Allah. Wes iku carane ya. Sehingga di dalam dirimu kok muncul akunya Allah, bukan aku sampean. Wong aku sampean wis gak ono, sudah tidak ada, tinggal akunya Allah. Tapi ojo ngomong nang jopo mikir Gusti Allah sembayang, ya ojo ngono bos, gegeran iki engko. Apa yang ada di dalam kebenaran udah ana, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 3 tingkatan hidayah. Hidayah merupakan kata yang sangat lazim yang sering diucapkan oleh masyarakat dan di kajian-kajian keilmuan dimanapun. Oleh Imam Al-Ghazali, hidayah disebutkan sebagai jalan satu-satunya untuk mencapai kebahagiaan ukhrawi. Imam Al-Ghazali mengatakan, seyogianya setiap orang memahami ketentuan demikian. Tanpa hidayah, seseorang juga tidak dapat mencapai keutamaan apapun. Imam Al-Ghazali mengutip sebuah surah di dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 21, "Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa saja yang Dia kehendaki." Surah An-Nur ayat 21. Imam Al-Ghazali juga mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, "Tiada salah seorang kalian yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah SWT." Maksudnya dengan hidayahnya. "Demikian juga denganmu wahai Rasulullah?" tanya sahabat. "Ya, demikian juga denganku." Di dunia ini, lanjut Al-Ghazali, hidayah memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, yaitu memahami baik dan buruk, yaitu hidayah umum. Kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan kebajikan dan kejahatan. Surah Al-Balad ayat 10.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah seperti ini kepada segenap hambanya, sebagian melalui jalan akal pikiran mereka dan sebagian lagi melalui lisan para utusannya. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 17, "Adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai perbuatan kesesatan daripada petunjuk itu." Surah Fussilat ayat 17. Pada jenjang dasar ini, banyak pintu menuju hidayah terbuka mulai dari kitab suci, para rasul, dan akal pikiran. Hanya kedengkian, kesombongan, dan nafsu duniawi yang menutup pintu-pintu hidayah tersebut. Dan yang kedua adalah cahaya ilmu dan amal soleh. Hidayah ini berada pada satu tingkat di atas hidayah yang pertama tadi. Hidayah ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebagian hambanya setelah melalui tahapan-tahapan dan sejauh kesiapan spiritual berupa ilmu dan amal soleh yang bersangkutan. Hidayah kedua ini merupakan buah dari amal mujahadah atau latihan tempaan spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Surah Al-Ankabut ayat 69. Dalam surah lainnya Allah juga mengatakan, orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka. Surah Muhammad ayat 17. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, cahaya alam kenabian dan kewalian. Hidayah level ketiga ini berada di atas hidayah yang kedua tadi. Hidayah ketiga ini merupakan puncak hidayah Allah. Cahaya hidayah ini memancar setelah kesempurnaan mujahadah atau tempat spiritual yang maksimal. Hidayah ini sangat mulia karena dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Katakan, sungguh petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya." Surah Al-An'am ayat 71. Pada surat lainnya Allah juga mengatakan sebagai berikut, "Apakah orang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak sama dengan orang yang berada dalam kegelapan." Surah Al-An'am ayat 122. Hidayah ketiga ini menerangkan jalan hidup para nabi dan para wali Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan yang senantiasa hidup lahir dan batinnya. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Menjelang tahun politik ini, ada baiknya sedikit kita membahas kriteria pemimpin dalam pandangan ilmu tasawuf. Pakar tasawuf Kiai Haji Lukman Hakim memberikan penjelasan terkait kriteria pemimpin yang pantas menakodai orang banyak. Kiai Haji Lukman memaparkan bahwa seorang pemimpin harus berdiri di atas kepentingan rakyat banyak. Bahkan seorang pemimpin mampu melihat satu persatu kepentingan rakyatnya. Kiai Lukman berujar, seorang pemimpin berdiri di hadapan 200 juta lebih rakyatnya. Ia pandang satu persatu bola matanya hingga ke mata hatinya. "Rakyatku, oh rakyatku." Sembari bersujud di hadapan Tuhannya, ujar Kiai Lukman. Sementara pemimpin lain berkata, "Oh nasibku, oh nasibku." Siapakah Anda yang seperti pertama, Imbu, penulis buku Jalan Makrifat ini? Pengasuh pondok pesantren Raudatul Muhibbin Caringin, Bogor, Jawa Barat ini juga menguraikan tentang sifat kesatria seorang pemimpin. Pemimpin tidak hanya harus membela rakyatnya di dunia, tetapi juga di akhirat. Kiai Lukman menjelaskan, seorang pemimpin kesatria yang selalu membela rakyatnya, bahkan di depan Tuhannya. Bahkan membela dirinya, bukan harga dirinya, bukan keluarganya, juga bukan golongannya. Jelas Kiai Lukman. Pemimpin besar menurutnya melihat dunia hanya sebesar bola pingpong, bahkan sebesar biji lada. Siang hari bagai kesatria membela negeri dan bangsanya. Malam hari tersungkur remuk redam dalam sunyi gulita dirinya. Hatinya menangis merderu di hadapan Tuhannya. Bukan aktor sandiwara, ucap Kiai Lukman. Itulah kriteria pemimpin dalam pandangan ilmu tasawuf yang dipaparkan oleh Kiai Haji Lukman Hakim. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab.